Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Masih bertemu dengan Bu Ulul di sini di kelas matematika untuk kelas 6A dan kelas 6B. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum menuju ke pembelajaran ya, kalian jangan lupa mengisi absensi ya di Google Form yang tadi sudah Bu Guru kirim di grup WhatsApp ya. Kalian isi absensinya untuk sholat duha dan tadarusnya. Oke. Sebelum kita mulai ya, kita agar lebih semangat lagi ya, kita tepuk semangat dulu bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum menuju ke pembelajaran, kita simak dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bu Guru akan sampaikan materi ajar untuk pertemuan kali ini. Ya, sebelumnya akan Bu Guru sebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting dan video pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan untuk menyatakan situasi sehari-hari. Kedua, melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting dan video pembelajaran, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Kalian ingat pelajaran minggu lalu anak-anak? Ya, minggu lalu kita sudah membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Nah, kalian ingat sapo bene? Ya, sapo bene itu sama, positif, dan beda negatif ya. Oke, jadi kalau dalam perkalian ada operasi yang sama, maka nanti hasilnya adalah positif, dan apabila ada operasi yang berbeda, maka jawabannya adalah negatif. Oke, langsung kita ke contoh soal perkalian. Yang pertama adalah 6 dikali 7. 6 di sini positif, 7 juga positif, berarti hasilnya nanti positif. Positif berapa? 6 dikali 7, positif 42. Nomor 2, negatif 5 dikali negatif 10. Negatif dengan negatif. Oke, tandanya sama. Oke, kalau tandanya sama, maka hasilnya positif. Positif berapa? 5 dikali 10, positif 50. Oke, contoh soal ketiga, 8 dikali negatif 5. 8 di sini positif, negatif 5 tandanya negatif, berarti positif dengan negatif beda tanda. Kalau beda hasilnya adalah negatif. Negatif 40. 4, negatif 9 dikalikan 8. Negatif dengan positif beda tanda, berarti hasilnya negatif 72. Oke. Kemudian sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah berlaku sifat tertutup. Oke, artinya setiap mengurangkan dua bilangan bulat atau lebih, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kali B juga bilangan bulat. Contoh, jika A sama dengan 5 dan B sama dengan negatif 6, maka A dikali B sama dengan 5 dikali negatif 6, sama dengan 30. 5, negatif 6, dan negatif 30 itu adalah bilangan bulat. Ya, maka berlaku sifat tertutup. Yang kedua, berlaku sifat komutatif atau pertukaran. A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, negatif 2 dikali 3 itu hasilnya adalah negatif 6. Kemudian 3 dikalikan negatif 2 itu sama dengan negatif 6. Nah, hasil yang diperoleh sama, ya negatif 6. Maka berlaku sifat komutatif. Oke, yang ketiga adalah berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. A dikali B ya dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Nah, contohnya 5 dikali negatif 2 ya dalam kurung dikalikan 3 sama dengan negatif 30. Kemudian 5 dikali
dalam kurung negatif 2 dikali 3, maka hasilnya sama, negatif 30. Maka kalau hasilnya sama, berarti perkalian itu berlaku sifat asosiatif. Yang keempat, berlaku sifat distributif. Ya, distributif terhadap penjumlahan. A dikalikan dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Oke, contoh soal. Negatif 2 dikali 5 ditambah negatif 2, ya, itu sama dengan negatif 2 dikali 5 ditambah negatif 2 dikalikan negatif 2. Hasilnya sama, negatif 6. Maka berlaku sifat distributif terhadap penjumlahan. Oke, kemudian distributif terhadap pengurangan, ya, hampir sama. Ya, hanya positifnya atau penjumlahannya di situ diganti pengurangan, ya. Maka berlaku sifat distributif terhadap pengurangan. Yang kelima, mempunyai unsur identitas perkalian. Bilangan 1 pada perkalian merupakan unsur identitas, artinya untuk setiap bilangan bulat berapapun nilainya, jika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya, untuk sembarangan bilangan bulat A, ya, selalu berlaku A dikalikan 1 itu sama dengan 1 dikalikan A, maka hasilnya adalah A atau bilangan itu sendiri, ya. Ini contohnya, negatif 15 dikalikan 1 itu akan sama dengan 1 dikalikan negatif 15. Hasilnya adalah negatif 15. Oke, yang keenam adalah perkalian dengan bilangan 0. Untuk sembarangan bilangan bulat A akan berlaku sifat 0 dikalikan A itu sama dengan A dikalikan 0 sama dengan 0, ya. Oke, kalian sudah lihat video pembelajaran tadi, ya. Oke, sekarang ya, setelah kalian melihat video pembelajaran, ya, nanti siapa yang ingin bertanya, Bu Guru beri kesempatan untuk bertanya. Oke. Sekarang ya, Bu Guru akan memberikan LKPD, ya, yang Bu Guru kirimkan di WA Group. Silakan kalian buka, ya. Kalian download LKPD-nya. Kemudian kalian analisis, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian di Google Meet, ya. Oke, nanti setelah kalian diskusikan, kalian temukan hasilnya, ya. Nanti Bu Guru minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil jawaban dari kalian, ya. Dan teman-teman yang lainnya nanti menanggapi, ya. Kesimpulan materi kita hari ini adalah perkalian itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, ya. Bisa digunakan untuk menghitung rugi, untung dalam suatu perdagangan, kemudian untuk menang dan kalah pada suatu perlombaan, ya. Oke. Setelah ini, ya, nanti Bu Guru akan kirim ke kalian link quiz di Google Form, ya, ke grup, ya. Kalian kerjakan quiz tersebut, ya. Kemudian nanti nilainya nanti akan langsung terkirim ke Bu Guru. Oke. Seperti itu. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar mengenai pembagian bilangan bulat. Ya, nanti kalian belajar dulu di buku, ya. Kalian belajar dulu sebelum kita menuju ke pembelajarannya. Oke, sekian dari Bu Guru, ya. Terima kasih. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.